Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, kita semuanya sehat dan kita senang sekali bisa berjumpa kembali di ibadah anak online GKI Samanhudi. Nah adik-adik, hari ini Kak Kartina ditemani oleh Kak Indri dan musik diiringi oleh Kak Gracia. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa, kita mau menyanyikan satu buah lagu dulu ya adik-adik ya. Kita mau nyanyi lagu ini Kak Indri, kita bertemu lagi. Iya. Ya adik-adik ya. Kamu ya. Sambil berdiri adik-adik. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Nah adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan lagi, kita mau berdoa dulu ya. Kita buka ibadah kita hari ini, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan segar. Kau juga yang telah melindungi kami sepanjang malam hari sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak. Tuhan Yesus, kami akan memulai dengan ibadah kami. Tuhan Kau pimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Dan biarlah Tuhan kami dapat memakai mulut kami, suara kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau beserta kami dari permulaan sampai selesai. Kami mau menyerahkan seluruh acara ibadah ini dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, bagaimana suasana hati adik-adik hari ini? Kakak harap adik-adik selalu senang, selalu bergirang. Karena apakah? Karena kita adalah Anak-anak Tuhan. Iya betul Kak. Jadi dalam segala keadaan
dalam segala situasi, kiranya adik-adik selalu senang, selalu bergirang karena Tuhan yang selalu menghibur dan menjaga kita. Yuk adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Saya Bergerak dan akan dilanjutkan dengan Hati Senang. Sambil berdiri ya. Kita harus selalu setia sama Tuhan dan berdoa. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Ajarku Berdoa. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Kembali lagi dengan Kak Juli di sini untuk membawakan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya, mari adik-adik kita sama-sama masuk ke dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai kami hari demi hari. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau
mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong bukalah hati kami dan juga telinga kami supaya kami dengar-dengar akan firman-Mu. Tolong juga Kak Juli yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh terus memakai Kak Juli boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan berserah dan berterima kasih. Amin. Adik-adik, sebelumnya Kak Juli mau tanya terlebih dahulu. Adik-adik ada yang masih ingat cerita tentang minggu lalu? Kak Juli kasih clue ya. Jadi clue-nya itu adalah seorang rasul yang bersaksi dengan berani, dengan kuasa Roh Kudus. Kira-kira siapa ya yang bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang yang banyak? Iya, betul. Yaitu Rasul Petrus. Jadi ketika Rasul Petrus bersaksi tentang Tuhan Yesus, Rasul Petrus dengan berani karena ada kuasa Roh Kudus di dalamnya. Dan kemudian menantang orang banyak untuk bertobat, percaya kepada Tuhan. Lalu, kira-kira menurut adik-adik apa yang terjadi setelah itu? Setelah Rasul Petrus menantang orang-orang untuk bertobat. Yuk, kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Adik-adik boleh pause terlebih dahulu untuk menyiapkan ayat Alkitabnya ya. Kita akan baca sama-sama. Mari kita sama-sama membaca cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Baik, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan ya, mengenai apa yang terjadi setelah Rasul Petrus mengajak orang-orang banyak untuk bertobat. Oke, tadi ada berapa banyak adik-adik jumlah orang yang pada akhirnya bertobat dan juga memberikan diri mereka dibaptis? 3.000 orang ya adik-adik ya. Jumlah yang sangat banyak. Jadi adik-adik sebetulnya 3.000 orang tersebut itu adalah hanya untuk jumlah laki-laki. Kalau misalkan pada saat itu orang yang percaya yang pasti tidak hanya laki-laki saja, tapi juga perempuan. Nah, kalau misalkan nih kita anggap satu orang laki-laki itu dia punya satu saudara perempuan atau satu istri atau satu ibu. Ya, kita anggap jadi satu orang itu jadinya berdua ya. Berarti 3.000 orang saja dikalikan 2 aja 6.000. Wah, jumlahnya sangat banyak sekali ya. Kalau bukan dengan kuasa Roh Kudus, tidak mungkin hal tersebut terjadi. Nah, apalagi yang terjadi pada saat itu?
mereka, orang-orang banyak tersebut bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi mereka dengan begitu bersemangat belajar firman Tuhan dari para rasul. Kemudian apalagi adik-adik? Mereka juga berkumpul ya, selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi memecahkan roti ini maksudnya mereka mengadakan acara makan bersama dan juga berdoa. Kemudian apa lagi adik-adik? Kalau adik-adik baca. Yaitu mereka hormat dan takjub. Di sini di Alkitab dituliskan di ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi adik-adik, maksudnya di sini ketakutan itu bukannya yang ketakutan gitu ya. Bukan seram, bukan seperti itu. Tapi takut di sini adalah mereka hormat, mereka takjub, mereka terkesima dengan para rasul yang sudah mengadakan banyak mujizat dan juga tanda. Oke, kemudian apa sih yang bisa kita lihat dari ciri-ciri jemaat yang pertama ini? Oh iya adik-adik, sebelumnya Kak Juli mau tanya, adik-adik jemaat itu apa sih maksudnya? Jadi jemaat itu adalah kumpulan orang yang terhubung di dalam pengajaran firman dan juga persekutuan adik-adik. Oke, nah jadi dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, ciri-ciri jemaat yang pertama itu apa sih? Hal yang menarik dari jemaat yang pertama ini apa sih? Yaitu orang percaya tetap bersatu. Jadi setelah mereka percaya bukannya mereka pada akhirnya mencar sendiri-sendiri. Tapi mereka tetap bersatu. Lalu apalagi adik-adik? Yang menarik juga adalah dikatakan bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi mereka akhirnya belajar bahwa kepunyaan mereka sendiri adalah kepunyaan orang-orang lain juga. Kemudian mereka juga menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Wah, menarik sekali ya adik-adik ya, bahwa mereka mau menjual harta milik mereka dan juga mau berbagi dengan orang lain kepada semua orang. Oke, lalu apa lagi adik-adik? Di ayat 46, dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan menariknya juga pada akhirnya mereka disukai oleh semua orang adik-adik. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wah, sungguh luar biasa ya jemaat kita yang pertama. Mereka begitu menjadi contoh yang baik sekali. Karena mereka tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri, tapi mereka mau memikirkan orang lain, mau dengan tekun belajar firman Tuhan, mau berdoa, mau bersekutu bersama, bersukacita bersama, mau berbagi. Nah, kakak punya satu ilustrasi mengenai firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik bisa lihat ya, kita lihat bersama. The church is the building we go to when we want to learn about God. Nope, this is a church. Those are people. Yep, in fact, it's you and me. You kinda lost me. The church isn't a building. The church is the people who have made Jesus the leader of their lives. And that's us. We don't go to church, we are the church. And we exist for the world. Oh, okay. I still don't get it. Let's look in the book of Acts.
That's where the Bible talks about the very first church, the people who first believed in Jesus. They didn't have buildings to meet in, so they met where they could, usually in people's homes. So their church was a house? Nope, the church met in houses. Even then, the church was the people. And the apostles taught them many things about God. They did great and wonderful things with God's power. God did amazing things through everyone in the church. Through all the people? How? The people of early church put others first. They prayed together, they shared meals, they shared their time, they shared everything. Everything? Really? Are you sure? Sure, I'm sure. The Bible tells us that when one of them needed something, others shared what they had. They even sold things and used the money to help out. That's amazing. That's putting others first. The early church was really good at it. For instance, this one guy, Joseph, sold a field and brought the money to the people of the church to help those who needed it. Awesome. What made them do that? They all agreed. They all wanted to live like Jesus, and the apostles told them how Jesus put others first when he died on the cross and went up to heaven. The early church learned about Jesus and lived like him. So they put others first. I think I get it. Great, but you haven't heard the best part. When others saw how those first church people lived, it made them want to follow Jesus too. In fact, more people decided to follow Jesus every single day. Wow. God did do amazing things through the first church people. And God still does amazing things through his people when they live like Jesus and put others first. Right. Because we are the church. And we exist for the world. Oke, kita sudah sama-sama melihat ilustrasinya ya. Jadi sudah semakin jelas kita memahami mengenai cara hidup jemaat mula-mula. Nah, adik-adik sekarang Kak Juli mau bertanya. Menurut adik-adik, jemaat mula-mula ini kan mereka kan sering berkumpul ya setiap hari dalam bait Allah, kemudian saling pergi ke rumah orang lain, makan bersama, berdoa bersama. Menurut adik-adik, apakah mereka itu memang orang yang tidak punya pekerjaan? Mereka adalah orang yang menganggur. Menurut adik-adik gimana? Jadi mereka sempat tiap hari buat kumpul sama-sama. Jawabannya tidak adik-adik. Jadi mereka tidak menganggur, tapi juga mereka memiliki pekerjaan. Dan di dalam waktu kesibukan mereka sehari-hari, mereka selalu meluangkan waktu mereka untuk bertekun dalam firman, untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk makan bersama, untuk saling berbagi dan juga bersuka cita. Nah, hari ini adik-adik kita ditantang untuk mengikuti teladan jemaat mula-mula. Kira-kira bagaimana ya Kak ya? Apalagi sekarang COVID. Ketemu sama teman aja susah, gak bisa ketemu secara langsung. Nah, adik-adik, meskipun saat ini masih COVID, kita tidak menghalangi kita untuk melakukan teladan seperti jemaat mula-mula. Kita bisa mulai dengan cara kita memperhatikan satu atau dua orang teman kita, menanyakan kabarnya, kemudian bisa mendoakan. Apalagi kan adik-adik sekarang teknologi udah canggih. Gak perlu kayak zaman dulu tuh. Kalau zaman dulu itu, kalau mau berhubungan dengan orang lain itu, harus pakai surat adik-adik. Nulis pakai kertas surat, terus dikirimkan pakai perangko, dan juga butuh beberapa hari, ya. Seperti itu. Nah, kalau sekarang kan dengan teknologi yang canggih, gampang banget. Adik-adik tinggal WA, bisa chat, bisa video call lagi. Bisa ngelihat muka temennya. Jadi kita mau belajar dari jemaat mula-mula. Kita mau saling memperhatikan. Kita bisa mulai dari satu atau dua orang teman saja. Ya, mau lebih juga boleh. Kemudian apa lagi adik-adik? Adik-adik juga bisa memberikan perhatian lainnya. Misalnya dengan mengirimkan makanan adik-adik. Jadi adik-adik bisa meminta alamat temannya. Kemudian bisa mengirimkan makanan. Sekarang kan udah banyak tuh
ada GrabFood, GoFood, ShopeeFood. Lalu bisa dikirimin ke rumahnya. Itu sebagai tanda bentuk perhatian kita kepada teman-teman kita. Tapi jangan lupa minta izin mama atau papa terlebih dahulu ya. Oke, jadi mari kita sama-sama adik-adik kita mau meneladani jemaat mula-mula. Dan ada titipan juga dari Kanana. Tadi kan di kitab baca Alkitab bahwa mereka juga bertekun dalam pengajaran firman ya. Nah, waktu di bulan Mei ini kan Kanana udah mengajak adik-adik untuk membaca satu pasal satu hari kitab Matius. Sekarang kita mau melanjutkan di bulan Juni, kita akan baca kitab Markus selama 16 hari. Jadi satu pasal satu hari. Bagi adik-adik yang tidak ikut waktu yang di bulan Mei, yaitu kitab Matius, tidak apa-apa. Yang penting kita mau memulai, ya adik-adik ya. Kita mau seperti jemaat mula-mula, meskipun mereka bekerja setiap harinya, mereka tetap mau meluangkan waktunya untuk Tuhan. Dan kita, meskipun adik-adik juga banyak harus belajar, ada ulangan, ikut kelas. Kita mau meluangkan waktu kita ya untuk Tuhan. Seperti ayat hafalan kita pada hari ini, yuk kita sama-sama baca ya. Firman Tuhannya, ayat hafalan pada hari ini, terambil dari kitab Matius 25 ayat 40. Mari adik-adik kita sama-sama baca ayat hafalan pada hari ini. Matius 25 ayat 40. Kita langsung mulai dari kata aku berkata ya adik-adik ya. Kita sama-sama baca terlebih dahulu ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi aku di sini adalah Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mari kita sama-sama menghafalkan ayat ini ya adik-adik ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ternyata ketika kita melakukan kebaikan untuk orang lain, kita telah melakukannya itu untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada hari ini sudah selesai diceritakan, sudah selesai diberitakan, dan biarlah Tuhan yang terus menolong adik-adik, menolong kakak untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan menyertai kita semua. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita akan mempersembahkan apa yang telah kita terima, walaupun sedikit, tetapi kiranya boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah adik-adik, kalau sampai hari ini kita masih tetap beribadah di rumah, tidak apa-apa, adik-adik boleh menyimpan persembahannya di dalam amplop ataupun di celengan. Dan nanti saatnya adik-adik dan kita semua kembali ke gereja, kita bawa persembahan kita dan kita persembahkan kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita bawa persembahan kita dengan menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan.
tetap bersabar, kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, walaupun persembahan ini hanya sedikit, kiranya dari apa yang kami berikan ini boleh berguna hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan dan dapat dipakai dan diberikan kepada yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tetapi seperti dalam firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak kita tadi, bahwa kehidupan jemaat mula-mula mereka masih belum memiliki gedung gereja. Jadi mereka masih beribadah di rumah-rumah. Tetapi karena zaman sekarang kita sudah memiliki gedung gereja, itu bukan berarti bahwa Tuhan yang tinggal di dalam gereja. Gereja kita walaupun besar, memiliki menara dan salib yang besar, tetapi gereja kembali kepada kita sebagai umatnya, kita anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan tinggal dalam hati kita. Kita akan menyanyikan lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja dari KJ 257. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah anak hari ini, kita mau berdoa dulu dan kita lanjutkan dengan menyanyi Bapa terima kasih. Semuanya dipandang tangan, matanya ditutup. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah anak dari awal sampai selesai. Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah anak untuk minggu-minggu yang akan datang. Biarlah kami tetap semangat dan tetap setia menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, berkati juga seluruh keluarga kami. Kau yang akan melindungi kami dimanapun kami berada, Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan, supaya kami boleh terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dengan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sampai berjumpa kembali. Ya adik-adik, tetap harus ingat kita harus menjaga protokol kesehatan dengan 5M ya. Yaitu selalu memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Ya, adik-adik, sampai bertemu
lagi minggu depan. Tuhan Tuhan Yesus memberkati.